السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan dan ketakwaan adalah bekal terbaik. Keimanan dan ketakwaan adalah bekal terbaik yang patut kita siapkan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada perbekalan yang lebih indah, tidak ada perbekalan yang akan menyelamatkan kita melebihi perbekalan takwa kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan yang sementara. Kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang selamanya. Kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang ujungnya adalah akhirat. Diceritakan dalam suatu athar, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an adalah seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisablah diri kalian di dunia ini sebelum kelak kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Dan timbanglah amal-amal kalian di dunia ini sebelum kelak akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dunya darul amal. Maka sesungguhnya dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah tempat di mana akan diberikan kepada kita balasan daripada amalan-amalan kita. Sekecil apapun amalan kita di dunia ini, dari kebaikan ataupun dari keburukan, maka akan kita lihat dampaknya, akan kita lihat balasannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, yarahu, dia akan melihat amalannya tersebut. Begitupun juga kebalikannya. Dan barang siapa yang dia melakukan amalan keburukan walaupun hanya sebesar biji zarrah, yarah, dia juga akan melihat daripada amalannya tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui
bahwasanya keinginan kita di dunia ini adalah kebahagiaan, keinginan kita adalah kebaikan, dan ini adalah hal yang menjadi lumrah bagi kita seluruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah doa yang sering kita panjatkan di setiap doa-doa kita, yang menjadi ujung daripada doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat, dan jagalah kami daripada api neraka. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita meminta doa ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tahukah kita jalan terbaik untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, ataukah hanya kita sekadar mengucapkannya saja? Makanya keimanan bukan hanya sekadar ucapan, akan tetapi keimanan itu adalah juga amal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya kita menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tolak ukur agar kita mampu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan rasul di umur 40, dan beliau meninggal di umur ketika beliau berumur 63 tahun. Yang berarti bahwa beliau berdakwah di dunia ini selama 23 tahun. 13 tahun periode Mekah dan 10 tahun periode Madinah. Dan tidak ada dakwah yang lebih baik, yang lebih utama yang beliau serukan melainkan adalah dakwah tauhid, dakwah yang mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun, belum disyariatkan salat, hingga ketika di akhir-akhir masa dakwah beliau di Mekah, yaitu ketika pada tahun ke-10 atau 11 daripada kenabian sallallahu alaihi wasallam, belum disyariatkan puasa, belum disyariatkan zakat. Hanya satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Inilah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwahnya. Warrujza fahjur, dan tinggalkanlah berhala-berhala. Dan perlu juga kita ketahui bahwasanya dakwah seluruh anbiya, dakwah seluruh rasul adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi berhala-berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan menjauhi berhala-berhala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada keutamaan yang lebih utama daripada kita senantiasa untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi daripada kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, yaitu perbuatan kesyirikan. Mereka adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang senantiasa, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, bagi mereka adalah keselamatan. Ulaika hum muhtadun, dan bagi mereka adalah petunjuk. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga diceritakan dalam suatu hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus seorang sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah ke negeri Yaman, maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, sata'ti qaum, engkau akan mendatangi kaum min ahli kitab, dari orang-orang yang memahami Alkitab,
fa awwalu ma tad'uuhum ilaih, maka dakwah pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah an tasyhada an la ilaha illallah, agar mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercapai bukan hanya dengan sekadar mengucapkannya, akan tetapi dengan juga mengamalkan kalimat syahadat tersebut. Agar jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah yang bercampur dengan kesyirikan. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mampu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi daripada kesyirikan-kesyirikan, maka ini adalah jalan keselamatan terbaik yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau kalian datang kepadaku dengan dosa yang begitu banyak bahkan memenuhi bumi ini, thumma lakitani lam tusyrik bi syai'a, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan datangkan kepadamu ampunan semisal dengan dosa-dosamu tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah, barang siapa yang dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya, maka niscaya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini kami akan menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan yang disebutkan oleh para ulama. Dan di awal tadi kami menyebutkan bahwasanya hal yang paling utama yang untuk kita ketahui adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya, dan juga menjauhi daripada kesyirikan, karena kebahagiaan itu pada hakikatnya tidak akan tercapai kecuali dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tercapai kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tercapai kecuali dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, unwan sa'adati thalathah, tanda-tanda kebahagiaan yang ada di dalam diri seseorang apabila dia memilikinya, maka ini adalah kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hatinya. Yang pertama kata para ulama adalah wa idza u'tiya syakara, apabila dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersyukur, maka kebahagiaan akan timbul dari orang-orang yang senantiasa bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak banyak daripada hamba Allah yang mampu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Kemudian yang kedua, tanda kebahagiaan apabila ada di dalam diri kita, maka ini adalah tanda kebahagiaan yang telah Allah tanamkan ke dalam hati kita. Berkata para ulama, wa idza btuliya sabara, dan apabila dia diberikan ujian maka dia bersabar terhadap ujian tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kegembiraan, kabar gembira kepada orang-orang yang mereka bersabar. Kemudian yang ketiga adalah wa idza aznaba astaghfara, dan apabila dia melakukan perbuatan dosa dia segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak ada satupun manusia di dunia ini kecuali mereka pernah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik mereka yang melakukan perbuatan dosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam itu pernah melakukan kesalahan, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik dari mereka yang melakukan kesalahan at-tawwabun, mereka adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka inilah tanda kebahagiaan yang apabila ada di dalam diri kita, maka kita adalah orang yang paling bahagia di dunia ini, walaupun kita bukan orang yang memiliki harta, walaupun kita orang yang tidak memiliki jabatan. Yang pertama tadi adalah apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersyukur, apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia bersabar, dan apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa maka dia segera beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan melalui rasa syukur dan juga kesabaran dan juga pertobatan kepadanya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat.